Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah Kolotain, kelas 3 IA 12 dari Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah soft skill, yaitu pengantar teknologi game. Tugas kedua. Pada bab 4, saya akan menjelaskan arsitektur game engine, yang berisi tentang bentuk arsitektur perangkat lunak game. Pengertian game engine atau mesin game. Game engine adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan video game. Ada banyak mesin permainan yang dirancang untuk bekerja pada konsol permainan video dan sistem operasi desktop seperti Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS X. Fungsionalitas inti biasanya disediakan oleh mesin permainan mencakup mesin render atau renderer untuk 2D atau 3D grafis, collision detection atau tanggapan tabrakan, suara, skrip, animasi, kecerdasan buatan atau AI, jaringan, streaming, manajemen memori, trading, dukungan lokalisasi, dan adegan grafik. Proses pengembangan permainan sering dihemat oleh sebagian besar menggunakan kembali mesin permainan yang sama untuk menciptakan permainan yang berbeda. Engine bukanlah executable program. Artinya engine tidak bisa dijalankan sebagai program yang berdiri sendiri. Diperlukan sebuah program utama sebagai entry point atau titik awal jalannya program. Pada C++, entry point-nya adalah fungsi main. Biasanya, program utama ini relatif pendek. Game engine adalah program yang memonitori jalannya suatu program game. Kalau game diilustrasikan sebagai musik yang keluar dari MP3 player, maka engine adalah MP3 player dan program utama adalah data MP3 yang dimasukkan ke dalam MP3 player tersebut. Dengan adanya engine, waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk membuat game software menjadi berkurang secara signifikan. Beberapa game dengan jenis dan gameplay yang hampir sama bisa dibuat dengan sedikit usaha bila terlebih dahulu dibuat engine-nya. Setelah engine diselesaikan, programmer hanya perlu menambahkan program utama, memakai resources, objek 3D, musik, efek suara yang baru, dan jika benar-benar dibutuhkan, sedikit memodifikasi engine sesuai kebutuhan spesifik dari game yang bersangkutan. Program game engine seluruhnya berorientasi objek. Dia lebih bersifat reaktif daripada prosedural. Sulit untuk menggambarkan engine secara keseluruhan dalam flowchart, karena alur program bisa diatur sesuai dengan keinginan pemakai engine, yaitu game programmer. Arsitektur game. Arsitektur game adalah rancangan atau blueprint dari sebuah game. Sedangkan arsitektur mesin game adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan video game. Dapat dikatakan bahwa arsitektur mesin game itu adalah rancangan dari sistem perangkat lunak dari game itu sendiri. Tahap awal dari merancang suatu game adalah memilih jenis game yang akan dibuat agar dapat lebih terfokus dalam mengerjakannya. Selanjutnya adalah mendesain game yang akan dibuat. Setelah kita memiliki desain game, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan desain tersebut menjadi source code. Apabila source telah selesai dirancang, maka game tersebut dapat dimainkan dan digunakan sesuai yang diinginkan oleh sang pembuat game. Apakah game tersebut dibuat untuk dikomersilkan atau dikembangkan oleh orang lain. Game engine biasanya datang dengan berbagai macam jenis dan ditunjukkan untuk berbagai kemampuan pemrograman. Ada 3 tipe game engine yang ada saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, Roll Your Own Game Engine. Banyak perusahaan game kecil seperti publisher indie biasanya menggunakan engine-nya sendiri. Mereka menggunakan API seperti XNA, DirectX, atau OpenGL untuk membuat game engine mereka sendiri. Di sisi lain, mereka kadang menggunakan library komersil atau yang open source. Terkadang mereka juga membuat semuanya mulai dari nol. Biasanya game engine tipe ini lebih disukai karena selain kemungkinan besar diberikan secara gratis,
juga memperbolehkan mereka atau para developer lebih fleksibel dalam mengintegrasikan komponen yang diinginkan untuk dibentuk sebagai game engine mereka sendiri. Kelemahannya, banyak game engine yang dibuat dengan cara semacam ini malah menyerang balik developernya. Tower Game Studio membutuhkan 1 tahun penuh untuk menyempurnakan game engine-nya, hanya untuk ditulis ulang semuanya dalam beberapa hari sebelum penggunaannya karena adanya bug kecil yang sangat mengganggu. Yang kedua ada Mostly Ready Game Engine. Engine ini biasanya sudah menyediakan semuanya, begitu diberikan pada developer atau programmer. Semuanya termasuk contoh GUI, physics, libraries model, tekstur, dan lain-lain. Banyak dari mereka yang sudah benar-benar matang, sehingga dapat langsung digunakan untuk scripting sejak hari pertama. Game engine semacam ini memiliki beberapa batasan, terutama jika dibandingkan dengan game engine sebelumnya yang benar-benar terbuka lebar. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi banyak error yang mungkin terjadi setelah game yang menggunakan engine ini dirilis dan masih memungkinkan game engine-nya tersebut untuk mengoptimalkan kerja gamenya. Contoh tipe game engine seperti ini adalah Unreal Engine, Source Engine, ID Tech Engine, dan sebagainya yang sudah sangat optimal dibandingkan jika harus membuat dari awal. Dengan hal ini, dapat menghemat waktu dan biaya dari para developer. Nah, yang ketiga ada Point and Click Engine. Engine ini merupakan engine yang sangat dibatasi, tapi dibuat dengan sangat user-friendly. Anda bahkan bisa mulai membuat game sendiri menggunakan engine seperti GameMaker, Torque Game Builder, dan Unity 3D. Dengan sedikit memanfaatkan coding, kamu bisa merilis game point and click yang kamu banget. Kekurangannya terletak pada terbatasnya jenis interaksi yang bisa dilakukan, dan biasanya hal ini mencakup semuanya, mulai dari grafis hingga tata suara. Tapi bukan berarti game engine jenis ini tidak berguna bagi developer cerdas dan memiliki kreativitas tinggi. Game engine seperti ini bisa dirubah menjadi sebuah game yang menyenangkan, seperti Flow. Game engine ini memang ditunjukkan bagi developer yang ingin menyingkat waktu pemrograman dan merilis game-game mereka secepatnya. Ada beberapa contoh game engine open source. Yang pertama, 3D Game Studio, Delta 3D, Unreal Engine, Panda 3D, Torque, dan Quake Engine. Contoh-contoh game engine dan penjelasannya. Yang pertama, ada CryEngine. CryEngine adalah salah satu game engine yang dikeluarkan oleh Jerman Crytek. Game engine ini juga sempat menghebohkan dunia game pada tahun 2004. Beberapa contoh game yang dibuat dengan menggunakan software ini adalah Crysis, Crysis Warhead, Crysis 2, Far Cry, Alien, Tower of Eternity, dan masih banyak lagi. Unreal Engine, generasi pertama game engine ini menunjukkan dunia yang gelap dan kelam. Kita beruntung para PC gamer karena dapat merasakan game-game dari Unreal Engine dengan frame rate yang lebih stabil dibandingkan di konsol. Tetapi Unreal Engine 3 mengalami revolusi yang membuatnya menjadi GA yang menghasilkan frame rate stabil, kualitas grafis yang mantap, dynamic shadows, HDRR, high dynamic range rendering, depth of field, dan penggunaan DX11 secara maksimal. Selanjutnya ada ID Tech Engine. Engine ini adalah kakek dari segala game bergenre FPS. Sebenarnya, GA ini dibuat untuk game Hover Tank 3D, lalu berlanjut menghasilkan game FPS pertama Catacomb 3D. Tapi karena kurang terkenal, dibuatlah Wolfenstein 3D. ID Tech juga menghasilkan game-game FPS old school Quake series dan Doom series dengan engine yang telah dimodifikasi. GA ini memiliki 5 generasi dengan adanya FPS hebat hasil GA ini di setiap zamannya. Generasi terakhirnya adalah ID Tech 5 yang menghasilkan game open world post-apocalyptic bergenre FPS Racing Rage. Ada beberapa elemen yang terdapat dalam game engine, yaitu yang pertama ada tools atau data. Pada pengembangan game, paling tidak dibutuhkan beberapa tools seperti 3D model editor, level editor, dan graphic programs. Bahkan jika diperlukan, seringkali kita mengembangkan game engine tersebut dengan menambahkan beberapa kode dan fitur yang diperlukan.
Yang kedua ada sistem. Sistem adalah bagian dari game engine yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan hardware yang berada di dalam mesin. Sistem adalah bagian yang membutuhkan perubahan yang cukup banyak apabila dilakukan implementasi pada platform yang berbeda. Di dalam sistem tersendiri terdapat beberapa subsistem seperti graphics, input sound, timer, configuration. Sistem bertanggung jawab untuk melakukan inisialisasi, update, dan mematikan subsistem yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada konsol. Konsol dapat merubah setting game dan setting game engine di dalam game tanpa perlu melakukan restart pada game tersebut. Konsol biasanya digunakan dalam proses debugging. Seperti misalnya apabila game engine tersebut mengalami error, maka kita hanya mengoutputkan error message tersebut ke dalam konsol tanpa harus melakukan restart. Yang keempat ada support. Support merupakan bagian yang sering digunakan pada sistem di dalam game engine. Support berisikan rumus-rumus matematika yang biasa digunakan vektor, matriks, memori, file loader merupakan dasar dari game engine dan hampir digunakan dalam semua project game engine. Lalu yang kelima ada renderer atau engine core. Renderer atau engine core terdiri dari beberapa sub yaitu visibility, collision detection, dan response, kamera, static geometry, dynamic geometry, particle systems, billboarding, meshes, skybox, lighting, fogging, vertex shading, dan output. Lalu yang kelima ada game interface. Game interface merupakan layer antara game engine dan game itu sendiri. Berfungsi sebagai kontrol yang bertujuan untuk memberikan interface apabila di dalam game engine tersebut terdapat fungsi yang bersifat dinamis, sehingga memudahkan untuk mengembangkan game tersebut. Lalu yang terakhir ada the game. Game merupakan inti dari penggunaan game engine tersendiri, sehingga ini tergantung bagaimana pengguna dalam mengembangkannya. Selanjutnya pada bab 5 ada interaksi fisik dalam teknologi game yang meliputi efek fisik dalam game collision detection, penjelasan konsep interaksi fisik pada lingkungan game. Aktivitas bermain game biasanya melibatkan sejumlah anggota tubuh untuk bergerak dalam menggunakan perangkat game seperti joystick, keyboard, virtual reality, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak hanya tubuh yang bergerak, tetapi jaringan otak pun ikut bergerak. Efek fisik di sini memiliki dua bagian, yaitu efek positif dan efek negatif. Yang pertama saya akan menjelaskan efek positif dari bermain video game. Video game dapat memberikan beberapa efek positif baik secara fisik maupun mental. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan decision making. Game yang sering menampilkan interaksi decision making adalah game seperti adventure dan simulasi. Contohnya Dragon Age, The Sims, dan lain sebagainya. Lalu meningkatkan kemampuan ingatan. Pada video game terdapat banyak objek, map atau peta yang berisikan lokasi, kondisi, dan poin tertentu yang harus diingat oleh pemain. Jika Anda merasa sering lupa, Anda dapat mencoba melatih ingatan Anda dengan bermain game. Dapat meningkatkan kemampuan tentang komputer. Seringkali ditemukan sejumlah game yang dapat dimodifikasi, disebut mod atau modding, baik objek ataupun jalan ceritanya. Biasanya ketika melakukan mods game, tidak hanya sekedar copy-paste file mods, tetapi terkadang harus menginstal software tambahan dan mengedit script tertentu. Dengan demikian, dapat melatih pemain tentang komputer seperti memodifikasi file, troubleshooting, masalah jaringan, hingga overclocking walaupun hanya hal-hal yang mendasarnya saja. Selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan mengetik di keyboard. Seorang gamer biasanya sangat hafal dengan letak huruf pada keyboard karena banyak kunci keyboard yang digunakan ketika bermain game. Tidak hanya itu, biasanya ketika bermain game online, seorang gamer mampu mengetik dengan cepat karena percakapan dari teman-teman di game online yang membuatnya terbiasa dalam mengetik di keyboard.
Selanjutnya, bermain game dapat melatih kemampuan untuk mengatasi masalah, problem solving. Video game sudah pasti memiliki jalan cerita yang harus diselesaikan oleh pemain, di mana biasanya terdapat sejumlah konflik dan permasalahan. Disinilah pemain harus berpikir menemukan celah untuk mengatasi setiap konflik masalah pada jalan cerita. Hal tersebut sama seperti dalam kehidupan nyata. Anda pun harus bisa menemukan jalan keluar dari masalah apapun yang sedang dihadapi. Selanjutnya, dapat melatih kesabaran. Banyak video game didesain dengan tingkat kesulitan yang tinggi, yang terkadang seseorang gamer ahli pun bisa butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kesabaran seperti ini pasti berguna dalam kehidupan nyata. Dapat melatih kerjasama tim. Video game yang membutuhkan kerjasama tim membantu mengembangkan keterampilan kolaborasi. Lalu yang terakhir ada melatih kemampuan berbahasa asing. Kebanyakan video game menggunakan bahasa Inggris baik pada user interface, percakapan, dan subtitle di dalam game. Dengan demikian, pemain dapat melatih kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jika pemain sudah benar-benar memahami bahasa Inggris, biasanya akan sangat mudah ketika bermain game online yang secara langsung berinteraksi dengan orang-orang asing yang menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, dalam bermain game itu bukan hanya ada efek positif, namun ada juga efek negatifnya. Yang pertama, efek negatifnya yaitu kecanduan. Kecanduan bermain video game adalah dampak yang paling sering terjadi ketika seseorang sudah merasa dirinya bisa menyelesaikan setiap level yang akan datang di dalam game tersebut, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menyelesaikan jalan cerita atau bagi pemain game online karena tidak ingin ketinggalan event-event menarik. Kecanduan merupakan dampak yang negatif, paling sering dialami oleh gamer, tetapi efek kecanduan ini bisa sembuh ketika seseorang gamer tersibukkan dengan urusan lain selain bermain game, seperti sekolah. Salahnya, seringkali gamer muda kurang mampu mengatasi kecanduan bermain game sehingga merelakan sekolahnya untuk bermain game. Efek negatif yang kedua, adanya konten kekerasan dalam video game yang meningkatkan respon agresif. Terdapat sejumlah berita mengenai game dengan konten senonoh dengan tindak kekerasan serta dimainkan oleh pemain yang tidak sesuai dengan usia, dan hal ini justru berbahaya secara mental. Bila seorang anak bermain game, wajib bagi orang tua untuk mengontrol dan memperhatikan game seperti apa yang dimainkan oleh anak. Dan orang tua perlu memperhatikan game yang dibeli oleh anak. Bisa jadi game yang dibeli mengandung sejumlah konten yang tidak sesuai dengan usianya. Selanjutnya, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Bermain game secara intensif dapat mengganggu sejumlah kesehatan pemain. Gangguan masalah kesehatan yang sering terjadi adalah kesehatan mata dan sering merasakan sakit kepala karena terlalu lama berada di depan layar komputer atau layar monitor. Efek negatif lainnya yaitu mendorong melakukan hal-hal negatif. Dengan semakin seringnya kita bermain game online, semakin banyak juga kebutuhan yang harus kita dapatkan, bagaimanapun caranya, sehingga tidak jarang para gamers akan berusaha mencuri ID orang lain demi bisa mendapatkan keuntungan secara instan, atau bahkan menggunakan uang bayaran sekolah demi bisa bermain game. Lalu yang terakhir ada terbelakanginya kegiatan di dunia nyata. Keasikan dalam bermain game dapat mengakibatkan kita lupa dengan segala hal dalam kehidupan sehari-hari kita seperti beribadah, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, dan melupakan pekerjaan menjadi terbengkalai karena bermain game. Selanjutnya adalah contoh kasus efek positif pada game. Seorang gadis cantik asal Jakarta yang bernama Monica Carolina atau yang lebih terkenal dengan nama Nixla atau Nixia. Nixia memiliki hobi bermain game sejak masih kecil dan baru menjadi gamer profesional sejak tahun 2008 saat masih duduk di bangku SMA. Wanita cantik ini menyukai banyak genre video games, tetapi dalam karirnya sebagai programmer, ia berakupansi di game FPS dan juga Dota 2. Nixla telah banyak menjuarai turnamen game baik tingkat nasional maupun internasional. Ia juga pernah membuat artikel gaming dan menjadi freelancer reviewer gadget dan game di majalah Chip.
Tak luput, Nixia juga pernah menjadi moderator di serangkaian forum gadget dan game. Nixia pernah menjadi reviewer produk hardware PC. Awalnya dengan modal sendiri, ia mencoba hardware tersebut. Tentu saja, seorang gamer kawakan ia pasti akan sangat sensitif terhadap perubahan yang ia dapatkan dari hardware yang ia pakai. Banyak hardware seperti VGA yang ia beli untuk menjadi koleksi pribadi dan beberapa juga ia jual. Dari hobi unik ini akhirnya justru membuka peluang usahanya. Banyak vendor gaming yang pada akhirnya mensponsorinya seperti MSI, Nvidia, dan juga Corsair. Dengan mereview produk game sponsor tersebut, Nixia mendapatkan PC gaming, laptop, dan hardware secara gratis, dan tentu saja mendapatkan gaji yang lumayan besar dari para sponsor. Setiap 3 bulan sekali, Nixia mendapatkan gaji sebesar 10.000 US dollar atau jika dirupiahkan menjadi 133.100.000 rupiah. Gaji tersebut belum termasuk bonus dalam memenangkan pertandingan dan tentu saja PC gaming, laptop, dan hardware yang harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Wow. Ada juga contoh kasus efek negatif pada game. Seorang ayah kecanduan main game, anak jatuh dari apartemen. Seorang bocah 3 tahun bernama Zhejiang jatuh dari lantai 3 gedung apartemennya. Akibat sang ayah terlalu kecanduan dalam memainkan ponselnya. Peristiwa ini bermula setelah keluarga besar Zhejiang makan malam. Kala itu, sang nenek mencuci piring dan anggota keluarga lain melakukan aktivitas masing-masing. Sedangkan sang ayah, Zhang, tengah mengawasi putrinya sambil bermain game di telepon genggamnya. Zhang sangat khawatir dan mencarinya di setiap sudut ruangan. Saat menemukan jendela terbuka, ia segera menengoknya dan terkejut melihat putrinya berada di lantai bawah dalam kondisi yang sudah berbaring di tanah. Ternyata bahaya juga ya, terlalu banyak bermain game. Selanjutnya ada penjelasan tentang collision detection atau deteksi tubrukan. Collision detection adalah proses pengecekan apakah beberapa objek spesial saling bertumpuk atau tidak. Jika ternyata ada dua buah objek yang saling bertumpuk, maka kedua objek tersebut dapat dikatakan saling bertumpukan atau terjadi collision detection. Metode ini juga sering digunakan dalam membuat game antara objek dengan objek atau objek dengan sebuah frame atau pembatas. Sebagai contoh game Snake yang menggunakan metode collision detection antara kepala ular yang kita pernah lewat keyboard dengan objek tujuan atau pembatas sebuah arena game. Contoh lainnya pada collision detection adalah pada game shooter, yaitu pada peluru dan objek sasaran akan menjadi sebuah deteksi tabrakan. Untuk membuat metode deteksi tabrakan dengan menggunakan logika if-else. Lalu bahasan terakhir yang akan dijelaskan di sini adalah user interface pada game. User interface merupakan salah satu komponen yang terdapat pada setiap software, baik pada program ataupun pada sistem operasi serta pada game. Pada kali ini saya akan menjelaskan user interface secara umum dan user interface pada game. User interface adalah cara program dan user atau pengguna saling berkomunikasi dengan sistem. Istilah user interface terkadang digunakan sebagai pengganti istilah HCI atau Human Computer Interaction. User interface berfungsi untuk menghubungkan atau menjadi penerjemah antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan. Mekanisme pada user interface ini adalah user interface tersebut dapat menerima dan memberikan informasi dari pengguna ke pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. User interface juga akan menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem, dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, langkah demi langkah, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Perbedaan antara user interface game dengan user yang lainnya terletak pada desain user interface pada game. Terdapat tambahan unsur fiksi
dalam pembuatannya. Fiksi tersebut melibatkan avatar dari para player dan desain user interface itu sendiri, mempengaruhi kenyamanan user dalam memainkan game tersebut. Dalam user interface terdapat istilah yang berkaitan dengan video game, yaitu HUD atau Heads-Up Display, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara visual dan sebagai bagian dari pengguna permainan. Fungsi lain dari HUD adalah untuk memudahkan pemain mengetahui kondisi karakter dalam permainan. Terdapat beberapa elemen dari user interface, yaitu yang pertama ada digetic. Elemen user interface yang digetic ada dalam dunia permainan sehingga para pemain dapat saling berinteraksi melalui visual, audible, atau haptic. Elemen user interface digetic yang dieksekusi dengan baik dapat meningkatkan pengalaman narasi untuk pemain, memberikan pengalaman lebih mendalam dan terintegrasi. Salah satu game yang mengimplementasikan elemen digetic ini adalah game Assassin's Creed. Game tersebut berhasil menggunakan sistem virtual reality di masa depan. Jadi cerita sebenarnya futuristik daripada sejarah. Yang kedua ada meta. Tidak selalu divisualisasikan spesial untuk pemain merupakan gambaran yang bisa muncul di dalam dunia game. Dalam dunia game juga seringkali kita jumpai beberapa adegan dalam game tersebut yang harus mengeluarkan percikan darah pada kamera untuk menunjukkan kerusakan parah pada karakter yang dimainkan. Contoh dari elemen meta tersebut terdapat pada game Grand Theft Auto 4. Ketika terdapat adegan yang berinteraksi dengan telepon adalah salah satu contoh yang menarik. Elemen user interface sebenarnya memuncak pada pesawat hub 2D. Jadi itu benar-benar elemen meta. Lalu yang ketiga ada non-digetic. Bisa disebut juga dengan elemen digetic non-tradisional. Elemen ini memiliki kebebasan untuk menghapus dari fiksi permainan dan geometri. User interface ini juga hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata karena desain user interface ini juga menggunakan visual heads-up display. Jika dilakukan dengan benar, para gamers tentunya tidak akan tahu itu ada. Contoh game dengan banyak elemen non-digetic adalah World of Warcraft dan Mass Effect 3 untuk menginformasikan senjata pemain dipilih dan kekuasaan. Yang terakhir yaitu elemen spasial. Elemen user interface spasial ini berbeda dengan digetic atau non-digetic karena disajikan dalam ruang permainan dengan atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya. Fable 3 adalah contoh di mana unsur-unsur spasial yang digunakan untuk memberikan informasi lebih kepada pemain dan mencegah mereka dari melompat ke layar peta. Jejak bersinar hampir cocok dalam fiksi mengingat kualitas estetika ajaib itu, tapi karakter tidak dimasukkan untuk menyadari hal itu. Ini memandu pemain ke tujuan berikutnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.